Salam damai sejahtera. Di kesempatan kali ini saya akan menerangkan tujuan majelis yang kami dirikan, yaitu Majelis Tarekat Satariyah. Mungkin panjenengan semua sering bertanya-tanya, sebetulnya Kang Togo ini arahnya kemana, tujuannya. Di dalam konten-konten saya memang banyak warna-warni kembangan untuk mendapatkan sebuah wawasan sebagai referensi, sebagai edukasi di dalam berjalan diri dengan ilmu rohani yang diajarkan oleh para mursyid. Tergantung bagaimana para santri yang belajar di sini di dalam menghayatinya dan meresapinya dan melaksanakannya. Beda guru, beda cara menerangkannya, beda guru, beda metodenya. Tergantung pengalaman dari sang guru yang disampaikan. Dan saya pun belajar dari guru ke guru dengan pengalaman yang berbeda-beda antara guru satu dan satunya lagi. Sahabat Kang Togo TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya di sini atas nama Kang Togo tidak pernah menganggap panjenengan murid saya, dan saya pun tidak menganggap sebagai guru panjenengan, karena masih banyak guru-guru sepuh yang perlu kita taktimi, yang perlu kita hormati untuk menjadi panutan di dalam perjalanan diri menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena saya ini masih fakir ilmu, saya belum tahu apa-apa. Saya juga berjalan sama seperti panjenengan semua. Bedanya saya lebih dulu masuk di Tarekat Satariyah ini ditimbang panjenengan semua. Pemirsa Kang Togo TV yang budiman, di sini saya akan menerangkan tentang tarekat. Tarekat itu adalah sebuah pengertian atau jalan atau cara dalam menuju Tuhan. Tatkala buruk datang, tatkala senang datang, tatkala susah datang, baik kita menjalani kehidupan secara sosial, dalam beribadah, dalam keagamaan, sosial dalam masyarakat. Dan tentunya yang terpenting adalah bagaimana ketika kita di dalam berkeluarga. Karena segala sesuatu yang datang itu menjadi sebuah jalan, menjadi sebuah proses pengolahan. Ketika kita diterpa dengan baik buruk, dengan susah senang, kita dituntut untuk selalu bertorekot atau mencari jalan, yaitu adalah jalan keselamatan, dengan mengkaji, meneliti pribadi. Pemirsa Kang Togo TV yang berbahagia, maka dari itu kita harus belajar mengenal 7 susunan. Ini pernah saya terangkan, tapi perlu saya ulang-ulang karena ini adalah dasar menjadi seorang santri di dalam tarekat. Dan bagi panjenengan semua yang belum masuk di dunia tarekat apapun itu, setidaknya kita bisa berbagi melalui konten YouTube ini. Semoga saja juga menjadi kemanfaatan bagi panjenengan semua.
Dan ketika panjenengan semua sudah terbuka kesadarannya untuk bertarekah, monggo silahkan, tidak harus ikut kami. Tarekah itu banyak, yang penting sanadnya jelas sampai kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita mengenal tubuh, bagaimana kita mengenal akal budi, bagaimana kita mengenal ruh, bagaimana kita mengenal tentang sir atau rasa, bagaimana kita mengenal nur, bagaimana mengenal dat. Ketujuh unsur ini harus kita pelajari secara detail, dan tentunya di bawah bimbingan mursyid, di bawah bimbingan ahlinya, di dalam kita mempelajari proses 7 susunan hidup ini. Kenapa? Setiap permasalahan yang datang kita hantarkan ke akal atau budi untuk diolah menjadi sebuah pengertian murni guna menjelaskan kepada nafsu sampai nafsu menjadi terkuasai. Setelah nafsu terkuasai, maka kesadaran hidup kita saat itu mampu memasuki kesadaran roh, yaitu kesadaran batin yang sangat terang. Pemirsa Kang Toko TV yang berbahagia, kesadaran demi kesadaran harus kita pelajari, harus kita buka. Dengan kesadaran batin yang sudah terang, maka kesadaran kita akan mampu memasuki kesadaran sir, yaitu tiada rasa lain kecuali merasakan dengan Allah. Setelah itu kita akan mampu memasuki alam nur atau pencahayaan. Dan saat itu juga kita akan mampu memasuki kesadaran dat, yaitu tiada terasa apa-apa lagi kecuali hidup dengan Allah. Karena Allah itu adalah dat yang maha tunggal. Walaupun pada awalnya setiap manusia terkena sir awali. Sir awal itu adalah rasa awal. Dalam artian kita terkena dampak dari sesuatu apa yang diberikan oleh Tuhan. Tatkala kita diberi kesusahan, maka kita akan merasa susah dan tentunya akan merasa menderita. Setelah menderita, kesadaran batin ini akan semakin terasa sakit apabila kita tidak segera mengontrol, tidak menjadikan sesuatu itu adalah sebagai jembatan di dalam mendekatkan diri pada Allah SWT. Maka dari itu, ketika kita dalam kesusahan, hendaklah kita mengerti bahwa yang menciptakan rasa susah itu adalah Allah SWT, guna sebagai pelajaran kita untuk memprosesnya secara tarekat. Setelah kesusahan pasti akan muncul kesenangan. Setelah muncul penderitaan pasti akan memunculkan kebahagiaan. Itulah hukum sebab akibat yang telah kita terima. Seperti itu. Hidup itu sendiri. Kemudian agar penggerak itu sesuai dengan hidup batin atau yang disebut roh, nah maka diperjalankanlah pengertian hidup yang disebut dengan budi sebutannya. Nah, setelah itu diperjalankanlah pernyataan-pernyataan tentang wujud untuk menyatakan kesempurnaan hidup itu sendiri. Saya kasih contoh lagi. Ketika kita dalam keadaan terhina atau dihina, mungkin dipandang orang sebelah mata, dihinakan di depan banyak orang, rasa awal itu pasti kita akan merasakan dampaknya. Kita akan merasa sakit hati,
emosi, dendam, amarah meluap, rasa tidak terima dengan penghinaan tersebut. Itu rasa awal. Dan ketika kita sedang dipuji, tentunya kita merasa bangga, merasa bahagia, merasa makhluk yang paling bangga dengan ego kita, seperti itu. Maaf, peliharaan saya berbunyi. Alhamdulillah ikut ngaji di kesempatan malam kali ini. Diam, 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 lagi ngaji nih. Permisa Kang Togo TV yang berbahagia. Proses pencerahan demi pencerahan itu akan terjadi manakala kita mengalami sesuatu keadaan yang datang pada kita, keadaan susah, senang, menderita, bahagia. Nah, ini diproses sebagai jalan untuk semakin mengenal atau dekat dengan Sang Maha Pencipta yang menciptakan segala sesuatu itu tadi. Dengan kita mengenal 7 susunan hidup tadi, menjelang semua terutamanya sudah menjadi salik atau berjalan rohani. Kang Togo TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ada salah-salah kata mohon maaf. Ini saya kondisi juga masih agak ngantuk, udah beberapa hari nggak tidur. Semoga pencerahan saya ini bisa menjadi sebuah referensi rohani panjenengan semua. Terima kasih. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Kalau ada baiknya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sagung hidmati rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap obat aku budi pekerti luhur. Zaman bingung, negara jadi wang bingung. Para pemimpin ini golek untung, rakyat ini sekolah lodang langsung. Iki lagu kepemimpin